Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sebagai seorang fans dari sebuah klub sepak bola sebesar Manchester United, gue akan happy, akan senang ketika ada seorang pemain yang merupakan produk asli dari klub Manchester United. Dari akademi, tembus ke profesional, memberikan kontribusi, penampilan yang luar biasa, lalu bisa membantu tim meraih banyak gelar, dan ya mungkin juga bisa menjadi one man, one club, lalu pensiun, menjadi legenda di sebuah klub. Ini seperti kayak sebuah cerita dongeng. Tapi di Manchester United, sebenarnya hal ini sudah terjadi. Di periode sebelumnya, sebelum Sir Alex Ferguson, ada Busby Babes. Lalu Class of 92, Sir Alex Ferguson. Ada banyak pemain Manchester United lahir dari akademi, tembus ke tim utama, memberikan kontribusi luar biasa, gelar, bahkan penampilan yang fantastis. Lalu setelah selesai menjadi legenda ya dari Manchester United, baik yang one man one club atau bahkan ketika mereka sudah pindah ke klub lain. Nah, hal ini merupakan hal yang menurut gue ya, hal yang spesial, hal yang fantastis. Sempat ada harapan dari seorang Marcus Rashford ketika dia mampu menembus tim utama Manchester United di era Louis van Gaal. Menurut gue luar biasa di pertandingan awal dari Marcus Rashford menghadapi tim papan atas Arsenal. Dia menjadi pencetak gol dan penampilannya pun luar biasa. Setelah itu penampilan dari Marcus Rashford pun juga cenderung naik ya. Dia menjadi striker yang tajam, bisa diandalkan di lini depan, dan seperti yang gue katakan, ini seperti meniti cerita mimpi dari seorang pemain muda yang bahkan sejak dari kecil berada di Manchester United, lalu tembus ke tim senior dan bisa memberikan kontribusi. Harapannya juga ini bisa dengan konsisten. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Sekarang ini menurut gua adalah masa periode penurunan atau mungkin kehancuran dari Marcus Rashford ya di Manchester United. Ada apa sebenarnya? Ketika ada produk dari klub, terutama dari pemain yang berasal dari tim muda atau bahkan tim anak-anak dari Manchester United, ini merupakan hal yang positif. Ini membuktikan atau menunjukkan bahwa sistem kader ataupun sistem pembinaan dari klub, bahkan dari usia dini, ini berhasil. Karena bisa memberikan produk ya berupa pemain untuk tim utamanya, dan bukan hanya sekedar pemain biasa saja, tapi pemain yang memberikan atau memiliki efek besar, kontribusi yang juga besar. Nah, Marcus Rashford menurut gua yang kali ini tadi gua sebutkan sedang dalam periode penurunan di Manchester United ya. Ada banyak hal kenapa kok bisa seperti ini. Nomor satu, kalau gua analisa secara ringan amatiran, pelatih. Dia tidak, atau ya gue bisa bilang tidak ya, menemukan sosok yang tepat secara konsisten yang bisa membantu perkembangannya. Kita lihat ketika dia diorbitkan oleh Louis van Gaal. Louis van Gaal tidak berlangsung lama di Manchester United periodenya. Lalu berganti dengan Jose Mourinho. Di zaman Jose Mourinho ada naik dan turun hubungan dengan Marcus Rashford. Sempat ada beberapa periode justru fans ini mempertanyakan keputusan Jose Mourinho yang lebih banyak mencadangkan Marcus Rashford. Padahal Marcus Rashford dinilai memiliki efek, impact yang bagus untuk lini depan Manchester United. Salah satunya gue ingat betul ketika Manchester United berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya Liverpool di Old Trafford. Ketika itu Marcus Rashford tampil luar biasa. Sehingga banyak keputusan-keputusan dari Jose Mourinho ini dipertanyakan ya, kenapa lebih memilih untuk menyimpan Marcus Rashford dari bangku cadangan. Lalu setelahnya di zaman Ole Gunnar Solskjaer sempat ada kebangkitan dari Marcus Rashford sebelum akhirnya terhenti karena cedera. Nah, di zaman Erik ten Hag pun juga demikian.
di periode pertama atau di musim pertama dari Erik ten Hag, Marcus Rashford tampil fantastis. 30 gol di satu musim. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Di mana sebelumnya Marcus Rashford hanya mencetak 5 gol. Gue ingat betul pada saat itu banyak sekali beredar di sosial media ya karikatur yang menggambarkan bahwa Erik ten Hag ini mampu membangkitkan potensi dari Marcus Rashford. Dan kalau diingat juga pada saat itu fans banyak yang mengeluh-elukan kembali Marcus Rashford, baik itu fans-fans layar kaca ataupun fans yang langsung hadir di Old Trafford mendukung Manchester United. Memang ada periode yang luar biasa, tapi ini menurun musim lalu. Marcus Rashford yang sebelumnya mencetak 30 gol di semua kompetisi dalam satu musim turun drastis menjadi hanya 8 gol. Marcus Rashford sebagai penyerang tentu saja banyak dinilai dari jumlah gol karena itu merupakan tugas utama dari pemain depan. Nah, ini adalah grafik penampilan dari Marcus Rashford, berapa banyak dia bermain di semua ajang dan juga berapa banyak gol yang diciptakan. Terlihat memang 2 musim terakhir, artinya termasuk juga musim ini dan musim sebelumnya, ada perbedaan yang signifikan. Dari 30 gol hanya menjadi 8 gol dan saat ini sejauh ini baru 7 gol. Sebelum 30 gol itu di musim pertama dari Erik ten Hag, dia mencetak hanya 5 gol dari 32 penampilannya. Pada saat itu memang banyak dikritik ataupun masalah utama dari Marcus Rashford adalah ketersediaan kebugaran fisik ya dari seorang Marcus Rashford yang memang banyak menderita cedera. Sebelumnya dia cukup stabil mencetak gol 2 digit, bahkan 20-an, 21 dan juga 22. Angka ini angka yang bagus sebenarnya bagi penyerang. Dan kalau dilihat sekali lagi memang ada penurunan. Balik lagi, faktor apa yang menimbulkan ada dinamika naik dan turun, dan sekarang ini memang menuju penurunan yang sedang cukup signifikan di Manchester United. Nomor 1 menurut gue tidak adanya sosok yang bisa secara konsisten membimbing Marcus Rashford, terutama ketika dia dalam usia muda ya. Artinya membentuk bukan hanya dari sisi teknis permainan, tapi juga mental dan sikap. Dan kalau gue tarik ke belakang, ini merupakan hal yang kuat yang bisa diberikan oleh Sir Matt Busby, juga Sir Alex Ferguson, dan juga banyak pelatih-pelatih lain di luar ketika mereka mengorbitkan pemain muda, bukan hanya dibantu, disupport dari sisi teknis saja, tapi juga membentuk mental karakter di luar lapangan. Dan menurut gue inilah yang membuat Rashford ke poin nomor 2 kenapa dia menurun, yaitu adalah sikap konsentrasi di luar lapangan sepak bola. Karakternya, kita tahu di musim lalu ada, atau di musim sebelumnya juga ya, ada hal-hal indisipliner yang terjadi, situasi di Irlandia Utara pada saat itu yang membawa Marcus Rashford ini terlambat latihan. Lalu juga bagaimana ada kegiatan di luar lapangan yang sebenarnya kegiatan positif ya dari seorang Marcus Rashford, tapi tentu saja hal-hal tersebut ini menyita perhatian Marcus Rashford dari fokus yang utama yang harus dilakukan sebagai atlet sepak bola, yaitu adalah berlatih sepak bola, fokus terhadap permainannya. Dan juga nomor 3 menurut gua ya, sikap ataupun juga karakter dari pemain itu sendiri. Dan ini juga dari poin nomor 1, di mana dia tidak atau kurang ditempa, kurang dibentuk menjadi seorang sosok pemain dengan karakter yang kuat. Dan ini yang membawa Marcus Rashford sering kita lihat di atas lapangan dia tampil tanpa motivasi, dia kurang keinginan ya untuk memberikan berkontribusi yang lebih, sehingga membawa ke penurunan penampilan dari seorang Marcus Rashford. Dari penampilan Liga pun juga demikian, pemain ini yang saat ini berusia 27 tahun sebenarnya dilihat sebagai tetap talenta yang besar. Bisa dilihat bagaimana valuasi dari Marcus Rashford juga tetap berada pada angka yang cukup tinggi nih, sekitar 60 juta euro. Namun demikian, seperti grafik sebelumnya, terlihat jelas memang ada penurunan penampilan di kompetisi Premier League, di mana 2 musim yang lalu dia bisa mencetak 17 gol,
musim lalu dia mencetak 7 gol, dan sampai sejauh ini dia baru mencetak 4 gol dengan gaya permainan yang mengecewakan menurut gue. Terutama ketika kita berbicara tentang permainan, Ruben Amorim ini ingin membawa perubahan sistem permainannya dari sisi formasi dan juga posisi khusus untuk Marcus Rashford. Tadinya gue berpikir ya dia bisa bangkit, dia bisa memiliki peran di sistem ini. Ternyata dari beberapa pertandingan awal Ruben Amorim, Marcus Rashford sangat sering duduk di bangku cadangan, dan ketika dia diturunkan sebagai pemain pengganti, kurang atau bahkan tidak memberikan impact yang besar di permainan Manchester United di atas lapangan. Dan ketika dia diberi kepercayaan sebagai pemain utama, pemain starter pun juga seperti itu. Ada harapan sebenarnya. Di pertandingan pertama Ruben Amorim bersama dengan Manchester United menghadapi Ipswich, Marcus Rashford menjadi pemain pertama yang memberikan gol untuk Ruben Amorim. Tapi justru inkonsistensi penampilan dari Marcus Rashford yang terjadi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dari situ timbul spekulasi Rashford akan tersedia untuk dijual. Ineos melihat seperti itu. Faktor terbesar adalah Ineos dengan Ruben Amorim yang memiliki sistem permainan yang baru ini butuh tambahan amunisi pemain baru. Karena pemain-pemain yang saat ini sangat banyak yang belum terbiasa dengan pola permainan yang baru ini. Sehingga Ineos butuh tambahan dana. Dan tambahan dana ini nampaknya dicari dengan cara menjual pemain. Dan Marcus Rashford dikabarkan masuk dalam daftar jual. Angkanya sendiri diharapkan di sekitar 40 juta pounds. Apakah itu akan terjadi? Apakah ini merupakan sebuah kemungkinan? Kalau melihat dari angka 40 juta pounds atau sekitar 60 juta euro, bagi klub-klub yang mungkin memiliki situasi finansial yang bagus yang berminat mendatangkan Marcus Rashford, mentransfer, itu bukan hal yang tidak mungkin. Yang menarik justru dari faktor gaji. Marcus Rashford menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi dengan angka 300.000 pounds per pekan. Ini pemain yang nomor 2 tertinggi penerima gaji di Manchester United. Dan kalau gue lihat dibandingkan dengan pemain-pemain lain di Premier League, Marcus Rashford, gue ambil dari Capology, ini menduduki ranking ke-6 pemain yang menerima gaji paling tinggi di Premier League. Ada Kevin De Bruyne, Haaland, Casemiro, Mohamed Salah, Bruno Fernandes, dan Marcus Rashford. Dan kalau dibandingkan dengan nama-nama yang ada di situ, kontribusi dari Marcus Rashford ini salah satu yang paling minim. Jadi bukan hampir lagi, tidak linear dengan besarnya gaji yang diperoleh. Dan kalau dibandingkan dengan pemain Manchester United yang gua katakan tadi, dia menerima gaji nomor 2 tertinggi setelah Casemiro dan sama dengan angka sang kapten Bruno Fernandes. Namun kalau dibandingkan dengan kontribusinya sangat berbeda Ini anomali yang cukup tebal yang terjadi. Nah, ini menurut gue akan menjadi tantangan juga bagi klub yang ingin mengambil atau mentransfer Marcus Rashford, karena ada 2 hal yang harus dilakukan oleh klub tersebut, yaitu adalah membayar angka transfer yang sekitar 40 juta pounds atau sekitar 60 juta euro, dan juga gaji dari Marcus Rashford yang ternyata cukup tinggi. Dengan kontribusi Marcus Rashford yang minim, ini akan menjadi tantangan yang besar bagi manajemen Manchester United ketika ingin menjual Marcus Rashford. Tapi mempertahankan Marcus Rashford di klub saat ini di Manchester United juga bukan merupakan hal yang ideal menurut gua. Dan juga menurut salah satu pundit ini mantan pemain, itu adalah Troy Deeney. Dia mengatakan, saya kecewa karena saya pikir dia bisa menjadi pemain kelas dunia. Dia bisa menjadi bintang yang bersinar dan legenda klub. Dan saya pikir dia akan jauh dari hal tersebut. Dia mungkin bisa jadi akan berakhir seperti rekannya atau mantan rekannya, yaitu adalah Jesse Lingard. Kita tahu sekarang Jesse Lingard terdampar di Liga Korea.
Ya, ini juga menunjukkan bahwa segala talenta ketika dalam usia muda namun tidak dirawat dengan baik bisa menjadi penurunan. Ada banyak contoh sebelumnya di klub ini, di Manchester United, talenta-talenta muda yang akhirnya justru tidak bisa memiliki progres yang besar di klub ini, dan akhirnya berujung atau berakhir nggak jelas ya di kompetisi-kompetisi lain ataupun di klub-klub lain. Sangat disayangkan sebenarnya situasi dengan Marcus Rashford, tapi sekali lagi ada banyak pembelajaran terutama dalam menilai talenta-talenta muda di klub ini, di Manchester United, klub besar dengan sorotan besar. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, bukan hanya penampilan di atas lapangan, tapi bagaimana menurut gue yang paling besar justru porsinya support di luar lapangan. Ini sangat penting sekali. Dan balik lagi terkait dengan Marcus Rashford, gue katakan tadi di depan, ya ini seperti kayak penurunan atau bahkan menuju kehancuran bagi Marcus Rashford di Manchester United. Tetap stay di Manchester United, nampaknya bukan situasi yang ideal saat ini ya, dengan tantangan yang sangat besar sekali, gaji tinggi, tampilan tidak maksimal, tapi menjual atau melepas Marcus Rashford ini juga ada tantangannya tersendiri dengan kesulitan juga yang cukup tinggi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.